Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, saya bicara tentang kewarganegaraan. Ini gambarnya siapa? Siapa yang tahu ini siapa? Gonzales, Pak. Gonzales itu siapa? Pemain bola. Pemain bola ya. Oke. Coba kita lihat. Nah, ini persoalannya kan Gonzales sudah lama menjadi pemain Indonesia. Dulu juga istrinya juga orang Indonesia, tetapi waktu itu kewarganegaraannya masih ngambang ya. Masih belum pasti. Nah, sehingga butuh kepastian. Nah, makanya yang saya sampaikan adalah bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Nah, kita mengenal di dalam istilah kewarganegaraan ya, ada cara mendapatkan warga negara dengan sistem naturalisasi. Apa itu naturalisasi? Suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan. Itu namanya naturalisasi. Nah, kita mengenal ada dua cara naturalisasi, ya, yaitu ada naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Kira-kira bedanya apa itu? Apa bedanya naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa? Nah, ini kalau yang naturalisasi biasa, syarat-syarat naturalisasi biasa adalah pertama telah berusia 18 tahun atau sudah kawin ya. Jadi meskipun belum 18, tapi kalau sudah kawin ya bisa mengurus naturalisasi. Dan yang kedua lahir di wilayah RI atau bertempat tinggal di paling sedikit 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tapi tidak berturut-turut ya. Kemudian yang ketiga, ini di Undang-Undang Kewarganegaraan masih berlaku, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dilanjutkan dengan sehat jasmani dan rohani. Ya, jadi kalau ada yang agak senewen enggak boleh naturalisasi. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana ya. Kemudian membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Nah, yang penting lagi adalah mempunyai mata pencaharian tetap gitu. Jadi supaya mereka yang memilih menjadi warga negara Indonesia setelah diterima menjadi warga negara Indonesia supaya dia bisa mandiri gitu ya, bisa mencari nafkah sendiri, jangan kemudian malah justru membebani negara gitu. Kemudian tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila dia memperoleh kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan RI. Ini adalah yang disebut dengan naturalisasi biasa, pewarganegara-negara secara umum. Nah, sekarang yang senang pemain bola, ini siapa saja ini? Ada yang tahu? Yang paling atas? Irfan Bahdim, Pak. Irfan Bahdim. Terus paling kiri, tiga paling kiri? Hafal semua enggak ini? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oh ya. Ya memang nanti di akhirat. Kayaknya pemain baru tuh. Kalau nggak ngerti ini siapa namanya, nggak ditanyakan di akhirat. Oke, enggak apa-apa. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan naturalisasi istimewa, naturalisasi ini diberikan bagi mereka warga negara asing
yang telah berjasa kepada negara RI untuk menjadi warga negara Indonesia atau dapat diminta oleh negara RI ya. Jadi misalnya dulu ketika bangsa Indonesia besar-besaran naturalisasi pemain bola, asal menurut pelatih sudah layak menjadi warga negara, maka otomatis dinaturalisasikan gitu. Karena supaya segera menjadi timnas ya, bisa memperkuat tim nasional dan seterusnya gitu ya. Itu namanya naturalisasi istimewa. Atau orang yang dianggap berjasa gitu. Jadi misalnya seperti B.J. Habibie, itu karena begitu hebatnya prestasinya di Jerman, maka B.J. Habibie dulu menjadi warga negara Jerman juga. Duit kewarganegaraan karena diminta, karena prestasinya yang sangat besar ya. Nah, selain karena naturalisasi, status kewarganegaraan Indonesia juga bisa diperoleh melalui kelahiran ya, mungkin juga melalui perkawinan atau ikut ayah atau ibu yang berkewarganegaraan Indonesia. Oke, sampai di sini ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan? Silakan, dari apa yang tadi saya sampaikan kalau ada pertanyaan, monggo. Nanti kalau nggak ada, saya lanjutkan. Saya Pak mau bertanya Pak. Oh, silakan. Apakah bisa jika seorang pasangan pasutri orang asing berkewarganegaraan Indonesia Pak? Gimana? Ya, bukan seorang yang sebutnya. Pasangan suami istri Pak, tapi berkewarganegaraan asing gitu Pak. Apakah bisa menjadi WNI? Dan sedangkan tadi disebutkan oleh Bapak bahwa harus ada salah satu yang asli warga Indonesia atau anaknya gitu. Ya, jadi yang namanya naturalisasi ya, itu kalau misalnya dua-duanya warga negara asing, kalau misalnya ingin jadi warga negara Indonesia, itu kan sama seperti orang mau pindah kerja, mau pindah sekolah, itu nanti ditanya alasannya pindah itu karena apa. Jadi kan di dalam kan membuat surat permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, nanti dari permohonan itu kan nanti akan dipelajari oleh Indonesia. Apakah layak dia memohon. Jadi yang namanya permohonan naturalisasi itu sama halnya dengan orang minta sesuatu. Ada yang diterima, tetapi juga ada yang tidak diterima gitu. Ya, jadi misalnya kalau ada warga negara dua-duanya warga negara asing ya, tapi dia mungkin sudah lama bekerja di Indonesia dan sebagainya, itu biasanya malah tidak hanya mengurus, kadang-kadang ditawari juga oleh pemerintah Indonesia. Gimana supaya makanya kalau kita lihat biasanya coba kalau Anda lihat dulu pemain-pemain bulu tangkis Indonesia itu malah kasus yang terjadi banyak pindah kewarganegaraan. Dulu ada pemain badminton namanya Dani Sartika ya. Itu karena di Indonesia nggak pernah menjadi tim inti, dia pindah warga negara menjadi warga negara Australia, maka setiap pertandingan internasional dia selalu menjadi pemain nomor 1 di sana gitu. Nah, demikian juga nanti dari orang asing yang sudah mungkin merasa bahwa contoh yang paling gampang lah kalau Anda melihat orang China ya, orang China yang di Indonesia itu yang orang mengatakan misalnya Taipan itu kan hidup di Indonesia, makan dari Indonesia, penghasilan dari Indonesia, tapi seumur-umur bukan warga negara Indonesia. Dia tetap warga negara China itu. Nah, kenapa mereka tidak mau mengurus naturalisasi? Ya mungkin mereka merasa lebih nyaman tetap menjadi warga negara sana gitu. Tapi sekali lagi kalau tadi pertanyaannya gimana kalau misalnya ada suami istri warga negara asing ingin menjadi warga negara Indonesia, ya tadi tetap mengajukan surat permohonan naturalisasi, nanti akan dipelajari oleh Menkumham layak apa tidak alasannya dan sebagainya, juga nanti disurvei apakah sudah punya penghasilan yang tetap dan sebagainya. Nah, kalau sudah memenuhi syarat baru nanti diterima prosesnya gitu ya. Dan itu nanti juga prosesnya panjang gitu.
Artinya banyak pertimbangan-pertimbangan lain ya. Jadi misalnya siapa tahu dia pindah ke sini karena di negaranya berkelakuan tidak baik misalnya. Nah, itu kan terus tidak diterima gitu. Ya, jadi misalnya di negaranya di persona non gratrakan gitu ya, dianggap sebagai warga negara yang tidak baik, maka juga tidak akan diterima dengan bagus gitu, tidak diterima sebagai warga Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia juga punya hak untuk menolak ketika ada permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Ada pertanyaan lain? Monggo. Sebelum saya lanjutkan. Saya Pak. Siapa? Mbak Kalau yang tadi Tia. untuk kasus yang orang-orang Cina itu boleh ya Pak kayak gitu? Kasus orang-orang? Orang-orang Cina yang tadi kata Bapak makan dari sini terus hidup di sini tapi kewarganegaraannya nggak di Indonesia gitu. Ya, itu memang kalau kita bicara tentang warga negara, itu kan ada dua. Ada warga negara asli atau warga negara Indonesia, ada warga negara asing. Makanya kalau di KTP itu kan ada status kewarganegaraan. Ya kalau kita semuanya ditulis WNI gitu ya. Tapi ada juga yang status kewarganegaraannya itu WNA gitu. Nah, kenapa mereka seperti itu ya? Mungkin mereka merasa bahwa tidak, makanya orang sering mengatakan gimana nasionalisme mereka? Ya nasionalisme mereka bagus di negaranya aslinya gitu. Di sini hanya betul-betul mencari penghasilan saja, tapi lebih bangga sebagai warga negara Cina misalnya gitu ya. Dan itu sangat mungkin, cuma warga negara asing itu kan nanti tidak bisa ikut pemilu ya, tidak bisa dipilih, tidak bisa memilih dan sebagainya gitu. Jadi tidak punya hak-hak politik itu. Nah, jadi misalnya kalau dia hanya betul-betul hanya ya bisa saja seperti itu, tapi dia tidak punya hak politik ya, tidak bisa dipilih, tidak boleh memilih dan seterusnya gitu. Tapi karena mereka rata-rata pedagang kan mereka nggak terlalu peduli dengan persoalan-persoalan politik dalam negeri Indonesia gitu. Yang penting bisnis mereka lancar kira-kira gitu. Itu persoalannya. Tapi juga ada yang nasionalismenya tinggi juga ada. Mungkin kalau Anda senang dengan sejarah perpolitikan mahasiswa, dulu ada warga negara China kakak beradik ya, yang kakaknya namanya Su Hokjin ya, adiknya namanya Su Hokgi. Nah itu kalau ada adik senang baca buku tentang kegiatan mahasiswa itu ada buku judulnya Su Hokgi Catatan Seorang Demonstran itu. Jadi Su Hokgi ini orang China tetapi sangat cinta Indonesia. Tapi sayang Su Hokgi dulu meninggal muda. Nah Su Hokjin itu adiknya, itulah yang kalau Anda kenal ada dosen di Universitas Satya Wacana Salatiga, namanya Arif Budiman itu. Jadi Profesor Arif Budiman itu aslinya namanya Su Hokjin. Tapi karena dia kemudian menjadi warga Indonesia, dia akhirnya namanya menjadi Arif Budiman gitu. Nah dia dua-duanya orang China, tapi nasionalisme Indonesianya itu tinggi. Bahkan ketika yang namanya Su Hokgi ketika tahun sekitar melawan pemerintah kita karena mengkritisi kebijakan sampai begitu mereka cinta tanah airnya itu. Tapi memang sekarang ini banyak juga mereka yang tidak mau menjadi warga negara Indonesia gitu ya. Karena mereka cukup mengumpulkan harta dari sini kemudian dibawa ke negerinya gitu. Silakan ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Share screen-nya ya. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Nah, kalau kita bicara tentang kewarganegaraan, kita mengawali dari hakikat manusia yang dikatakan sebagai makhluk individu, tetapi juga sekaligus makhluk sosial, ya. Nah, oleh karena itu, dalam interaksi sosial, oke. Jadi kalau bicara tentang kewarganegaraan, itu setidak-tidaknya kita akan bicara tentang pertama itu pengertian kewarganegaraan itu apa, kemudian unsur-unsur kewarganegaraan itu apa,
Terus asas-asas kewarganegaraan. Oh, sebentar kali ini. Asas khusus penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri. Kemudian asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Nah, asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan suatu kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahui ya. Jadi tadi misalnya setelah dia naturalisasi sudah diterima diumumkan di dalam berita negara gitu. Demikian juga kalau ada orang yang di persona non grata. Nah, sekarang kita lihat pengertian. Apa itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan adalah keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Warga negara dikatakan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Itu sederhananya kalau kita ditanya pengertian apa itu kewarganegaraan. Nah, sekarang pengertian kewarganegaraan secara yuridis dan secara formal material ya. Kalau secara yuridis dan sosiologis, dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara, sedangkan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan ya, ikatan nasib, ikatan sejarah, ikatan tanah air dan sebagainya. Itu namanya pengertian secara sosiologis. Sedangkan secara formal dan material atau formil dan material, dalam arti formil menunjukkan kepada tempat kewarganegaraan. Nah, dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik, ya, ke masyarakat. Sedangkan dalam arti material menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara. Kita mengenal ada beberapa asas, siapa yang sudah paham? Apa saja asas-asas kewarganegaraan? Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya. Nah, kita mengenal ada ius sanguinis ya atau law of the blood gitu ya. Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat kelahiran ya. Jadi bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Itu nama ius sanguinis. Sanguinis itu darah merah itu. Ya. Sanguinicus. Nah, kemudian ada ius soli atau law of the soil. Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran ya. Soil itu kan tanah gitu. Tapi nggak ada hubungannya dengan ius soli fardhul maghribi loh ya. Itu beda lagi itu. Ya. Dan kita mengenal ada kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
tidak boleh punya kewarganegaraan ganda ya. Sedangkan kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Ya, jadi memungkinkan seseorang punya kewarganegaraan lebih dari satu. Itu namanya kewarganegaraan ganda. Tapi di sini nggak dijelaskan ganda putra apa ganda putri gitu ya. Apa ganda campuran gitu. Pokoknya ganda gitu aja. Nah, siapa itu warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006? Itu rumusannya seperti itu. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang, oke. Saya kira gini saja. Ini nanti coba nanti Anda cari di Google ya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kemudian coba nanti Anda tulis, nanti dikirim ke email saya, siapa yang menjadi warga negara Indonesia, kemudian apa sebab seseorang itu kehilangan kewarganegaraannya itu. Ya. Jadi pertama siapa warga negara Indonesia, yang kedua bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan yang ketiga adalah siapa saja yang kehilangan kewarganegaraan itu. Jadi silakan sekarang sambil supaya kita efektif nanti mungkin perkuliahan secara langsung mungkin nanti kita cukupkan, terus nanti setelah itu lanjut dengan Anda memberikan itu jawaban itu ya. Jadi nanti Anda mendownload Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, terus Anda tuliskan tentang tadi pertama tentang siapa warga negara Indonesia itu, yang kedua bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan yang ketiga siapa yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, monggo. Bapak, izin ya? bertanya, Hah? Untuk mengirimkan emailnya itu dalam bentuk PDF, Word, atau bagaimana ya Bapak? Gimana? Untuk mengirimkan tugasnya itu dalam bentuk file dokumen atau PDF Bapak untuk mengirimkan ke PDF email enggak Bapak? apa-apa, PDF enggak apa-apa. PDF nanti jadikan satu ya, terus dikirim ke saya gitu. Ya, jadi Anda pelajari tentang Undang-Undang Kewarganegaraan. Masih ada pertanyaan lagi? Minimal halamannya? Ya paling tidak ya bisa 2 halaman ya, sekitar paling tidak ya. Untuk deadline-nya hari ini ya Bapak? Mungkin nggak cukup waktunya ya kalau hari ini ya. Kira-kira kapan bisa dikumpul? Bisa dikumpul kapan? Besok? Cukup? Jumat, Sore, Pak. Bapak, atau Ya? Kamis atau Jumat Bapak, terserah. Sore hari, Mungkin nanti Pak. bisa di... Gini saja, nanti misalnya sekarang hari Rabu ya, Jumat gitu ya, Jumat selesai ya. Baik, Oke? Bapak. Oke, saya kira Jumat Oke, Pak. selesai. Ya. Terima kasih. Ini kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Apakah bisa ditulis di atas buku tulisan, Pak? Buku catatan? Gimana, Mas? Apa bisa dicatat, Pak? Maksudnya dicatat di buku tulisan gitu, Pak? Nggak diketik juga nggak apa-apa? Atau harus diketik, Pak? Oh, bebas saja. Ditulis tangan boleh, diketik boleh. Ya, tapi kalau PDF berarti diketik ya. Kalau PDF diketik, tapi kalau tangan boleh saja. Nanti kalau misalnya tangan terus di foto dikirim ke saya juga bagus, enggak apa-apa gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya,
Pokoknya yang penting dikerjakan apapun yang Anda, tapi dan sebaik mungkin supaya juga memberikan masukan kepada Anda juga, dan nanti kalau misalnya nanti kalau ada waktu kita bisa diskusikan juga dalam kelompok yang seperti ini. Atau misalnya besok begitu masuk langsung diskusi dulu beberapa hal yang Anda baca yang masih tidak begitu paham misalnya gitu ya. Dengan kalimat-kalimat yang ada di undang-undang itu misalnya itu. Nanti mungkin besok Rebu depan sebelum kuliah nanti saya cerita itu dulu kalau misalnya ada yang, atau misalnya sebelum tanggal Rebu itu Anda bikin pertanyaan dulu dimasukkan di grup sehingga nanti akan saya sampaikan gitu. Jadi kita luas saja pertemuan besok misalnya kalau tidak perlu materi tertentu tapi Anda menyampaikan beberapa pertanyaan nanti akan saya tayangkan di PPT saya yang berkaitan dengan yang ditanyakan itu juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi nanti untuk itu Rebu depan itu. Saya kira gitu ya. Masih ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, mari kita akhiri bersama dengan bacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, silakan selamat mengerjakan. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.